Polri akhirnya mengeluarkan izin keramaian untuk penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2, ajang pertandingan sepak bola yang telah cukup lama ditunda pelaksanaannya lantaran pandemi COVID-19. Asisten Operasi Polri Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan sebelumnya Polri akan mengeluarkan surat izin keramaian untuk Liga 1 dan 2 pada 27 Mei 2021 lalu setelah mengikuti rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam rapat koordinasi itu, PSSI dan PT LIB memaparkan seluruh rencana serta skema bergulirnya Liga 1 dan Liga 2, mulai dari penyelenggaraan hingga keamanan. Polri mengeluarkan izin usai suksesnya penyelenggaraan Piala Menpora 2021 yang dijadikan acuan. Kepolisian meminta adanya peningkatan kualitas dibanding Piala Menpora 2021, salah satunya terkait peningkatan keamanan. Polri berharap PSSI dan PT LIB bersikap ekstra waspada menyusul insiden yang melibatkan supporter dua finalis. Pendukung Persija Jakarta melakukan pawai kemenangan usai tim kesayangannya menjadi juara. Sementara bobotoh Persib menyerbu markas klub dan melakukan sejumlah pengerusakan. PSSI berencana menggelar Liga 1 pada awal Juli mendatang yang diikuti dengan kick-off Liga 2 berselang 14 hari kemudian. Tiap pertandingannya bakal bergulir terpusat di Pulau Jawa hingga 2022 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Liga Indonesia bergulir lagi. PSSI berencana menggelar Liga 1 pada awal Juli mendatang. Polri pun berharap PSSI dan PT LIB bersikap ekstra waspada menyusul insiden yang melibatkan supporter dua tim. Untuk membahasnya kita sudah terhubung saat ini dengan Sesmenpora Pak Gatot S. Dewa Broto. Selamat pagi Pak Gatot. Selamat pagi Mbak Yulita. Ya, apa kabar nih Pak Gatot? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Gatot, jadi apa nih aturan baru yang telah disiapkan menyusul rencana Liga 1 dan Liga 2 ini? Terima kasih Mbak Yulita dan para pemirsa Berita 1. Jadi sesungguhnya kalau kita mengikuti tempo hari pertandingan atau turnamen Piala Menpora, tidak ada prinsip perubahan yang terkait dengan protokol kesehatan. Semua sama, artinya tanpa penonton atau jumlah penonton dibatasi maksimal adalah 299 orang. 299 orang itu adalah sudah include petugas keamanan, tenaga medis, panitia pertandingan, kemudian ada VVIP dan sebagainya. Itu satu. Dan yang kedua adalah lazimnya sebuah kompetisi Liga 1 itu bergulir home and away di seluruh Indonesia. Tetapi kali ini kami atur hanya sistem semi bubble, ada di Pulau Jawa. Dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa, itu stadion-stadion utamanya digunakan. Dan yang terakhir, yang paling penting kami gunakan adalah memang sengaja dilakukan di situ, supaya mobilitas itu tidak terlalu jauh. Jadi hanya misalnya pergi dari Jakarta ke Bandung, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip utama, Mbak. Tetapi, in case nanti setelah beberapa bulan kemudian, ya kita berharap pandemi COVID segera berakhir ya. Tapi kalau enggak ya tetap itu tetap tanpa penonton. Dan in case juga seandainya ada pelanggaran oleh PSSI ataupun PT Liga Indonesia, baru pelanggarannya apa? Misalnya mereka tidak mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya, kepolisian RI berhak untuk mencabut izinnya secara tiba-tiba. Baik. Kita kan tahu bahwa bola sendiri kan tidak lepas dari supporter yang punya inisiatif, punya antusiasme, apalagi telah lama mungkin tidak menyaksikan langsung begitu. Ada cara lain nggak dari Kemenpora sendiri yang mungkin bisa mengantisipasi hal tersebut dan juga tentunya berkoordinasi dengan pihak keamanan, Pak Gatot? Ya, kekhawatiran seperti itu Mbak Yulita itu pernah muncul pada saat menjelang pramusim tempo hari ya. Kita tahu pramusim itu kan di awal bulan di pertengahan bulan Maret, kemudian kekhawatiran aja jangan-jangan nanti supporter itu nggak bisa membendung keinginannya untuk ke stadion, tidak bisa membendung untuk ketemu idolanya, untuk kemudian berselfie, apalagi sekarang kan eranya gadgets gitu ya. Tapi alhamdulillah karena juga ada kampanye yang sangat masif, kampanye yang sangat efektif untuk stay at home, nonton dari rumah melalui layanan televisi yang ada atau streaming.
Dan kali ini pun kampanye serupa akan kami galakkan, sehingga dengan harapan ya meskipun ibaratnya nonton bola itu kalau nggak ada penonton kan ibarat kayak sayur tanpa garam ya. Tapi ternyata alhamdulillah kemarin di Piala Menpora bisa dilakukan dan pola yang sama akan kami lakukan. Toh di luar negeri juga sama kok Mbak Yulita. Baik, dan dengan adanya izin untuk Liga 1 dan Liga 2 ini kan sebenarnya adalah sebuah titik terang bahwa dunia sepak bola di Indonesia mulai kembali bergeliat begitu ya Pak Gatot. Apa saja dampak positif yang dirasakan begitu tentunya bagi tim Indonesia untuk bisa tim yang ada di Indonesia bisa berlaga lagi di Liga 1 Liga 2 ini menurut Anda? Ya, bisa dibayangkan ya, dan saya kemarin nonton langsung ya di satu pertandingan tertentu. Saya melihat di Stadion Maguwo Harjo. Memang berbeda dengan kondisi normal biasa. Kalau kondisi sebelum pandemi COVID itu yang namanya juga atlet atau pemain itu kan prinsipnya mereka exercise, ada pergerakan. Badan mereka terbiasa benturan, main dan sebagainya. Akibat hampir 1,5 tahun tanpa ada pertandingan, itu mereka rada-rada kaku Mbak. Pergerakannya kaku dan kemudian kayak jam terbangnya kurang sebagainya. Padahal mereka itu sangat profesional gitu. Nah dengan bergulirnya ini kembali mengeksersis mereka. Supaya mereka kembali kepada chemistry-nya, kepada marwahnya pertandingan itu sendiri. Itu kalau untuk tim ya. Tapi untuk yang di sisi lain, kan pemerintah sekarang juga secara berhati-hati, kayak istilahnya kalau bahasanya Pak Menko Perekonomian ini kan gas rem ya, kadang gas, kadang direm juga. Itu dalam konteks ini ada multiplier efeknya. Jadi geliat ekonomi melalui pertandingan ini juga terasakan nanti, misalnya di okupansi hotel, kemudian traveling, kemudian jersey industri dan industri lainnya gitu. Baik, nah ini kan seperti Pak Gatot bilang tadi bahwa sistemnya berbeda, biasanya sistem home away. Tapi sekarang ada beberapa stadion yang digunakan itu tertentu. Nah nanti bagaimana kira-kira pemetaan untuk pertandingannya untuk Liga 1, Liga 2 ini Pak Gatot? Ya, ini khusus untuk Liga 1 ya. Liga 1 itu akan bergulir di awal bulan Oktober, nah, akan berakhir di bulan Maret tahun depan, jadi lewat tahun ya. Kemudian kalau Liga 2 itu mulai 14 hari, tadi Mbak sudah bacakan, 14 hari sejak bergulirnya Liga 1, hanya sampai Desember. Nah, khusus untuk Liga 1, itu kan sudah saya sebut tadi ya, hanya di kota-kota di Jawa gitu. Memang idealnya, misalnya saya dari PSM Makassar gitu. Idealnya kalau klub kami bermain di Makassar, itu kan supporternya ada, dan itu yang memberikan dukungan adalah supporter Makassar atau mungkin dari Persipura gitu. Itu yang memberikan dukungan adalah dari supporter Persipura. Tetapi kali ini mereka dikelompokkan di Jawa sehingga harus adil. Meskipun yang di Jawa sendiri misalnya kayak Persebaya, Persib atau Persija, mereka betul-betul tanpa penonton. Mereka tidak boleh, harus adil. Karena kalau enggak pasti akan diprotes yang dari luar Jawa. Itu prinsip utama yang harus diikuti. Kemudian yang kedua adalah pergerakan itu tadi yang saya katakan itu relatif agak mudah termonitor kemudian. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah nanti tetap akan dilakukan evaluasi. Karena sebenarnya kendala utama itu hanya karena pandemi COVID. Kalau nggak ada pandemi COVID, kita sudah seperti normal biasa. Oke, bisa dibilang gini ya Pak, dengan berbagai macam penyesuaian yang dilakukan, bagaimana nanti bisa pokoknya bertanding kembali ini, diharapkan pemain tim yang ada di Indonesia ini bisa fokus ke bolanya aja, nggak usah mikirin yang lain lah gitu. Bisa dibilang gitu nggak Pak Gatot? Iya betul. Karena tadi saya katakan pada saat saya nonton dan komentar yang sama juga muncul tidak hanya dari pengurus PSSI dan bahkan dari Pak Menpora pun, karena Pak Menpora sangat intens, sangat rajin nonton dari beberapa pertandingan yang ada mulai dari awal hingga semifinal dan final. Itu beliau mengatakan intinya beda ya, kalau pemain itu sering bermain, sering berlaga dengan mereka tidak berlaga. Mulai dari mereka tuh kayak ada kecanggungan, kemudian yang kedua itu mereka juga tidak badan itu mungkin rata-rata agak lebih kempal Mbak. Ada bayangkan setahun itu nggak main Mbak, berat badan itu naik. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah intensitas mereka. Kadang-kadang emosi itu yang terbiasa mereka benturan itu terlatih. Kadang-kadang mereka juga ada
benturan dikit ada emosi. Tapi alhamdulillah kemarin tidak ada keributan, tidak ada, nyaris tidak ada cacat sedikit pun. Tetapi sayangnya cacat itu tapi di luar tim ya, di luar pemain pada saat tadi disebutkan Liga 1 itu adalah euforia dari kelompok penonton tersendiri di Jakarta, dan yang satu lagi ada kekecewaan kelompok penonton sendiri di Bandung gitu. Itu aja yang menodai dari keberhasilan atau kesuksesan Piala Menpora kemarin. Oke, sebenarnya apa lagi sih yang bisa dilengkapi begitu oleh tim-tim kita selagi saat ini fokus memang untuk pertandingan saja, Pak Gatot, menurut Anda? Ya, ini adalah kesempatan yang baik bagi seluruh tim yang ada. Jadi kan kalau di Liga 1 kan ada 18 tim, kemudian Liga 2 kan ada 24 tim. Ini kesempatan mereka untuk cari format yang terbaik bagi tim masing-masing untuk melihat talent scouting. Kan wajar di dunia sepak bola itu kan mereka akan melihat, melihat tim-tim yang lain. Saya kira nanti pas pada saat transfer pemain ini bagaimana, itu satu. Dan yang kedua adalah juga ini bagi kepentingan nasional sangat besar. Jadi efeknya kalau itu banyak exercise, karena Sintayong dulu pernah melaporkan kepada Pak Menteri dan kepada Pak Ketum PSSI bahwa yang dibutuhkan itu bukan hanya pelatnas. Mereka kan sempat dibawa ke Kroasia ya, tim under 20 gitu. Tapi pada saat dibawa Kroasia juga bagus, tapi Sintayong dari Korea mengatakan, His Excellency, the Minister, yang kami butuhkan itu mereka the real battle di kompetisi. Sayangnya waktu itu sepulang dari Kroasia belum ada kompetisi. Nah, pertandingan yang sesungguhnya ya ini nanti di kompetisi Liga 1, Liga 2. Pak Gatot, ini kan U19, U23 ini nanti akan mulai kembali bertanding begitu ya. Kalau Anda lihat begitu dibandingkan negara-negara lainnya, Indonesia ini saat ini dengan ada Liga 1, Liga 2 menjadi pembuktian nggak bahwa kita memang sudah mulai bangkit lagi nih di bidang sepak bola? Iya, betul. Jadi seluruh rangkaian aktivitas yang ada di anggota FIFA itu kan juga dimonitor oleh FIFA ya. Yeah. Kalau kita misalnya vakum terlalu lama juga nggak bagus lah di mata FIFA. Apalagi peringkat Indonesia kan masih buruk, masih 173. Sehingga dengan adanya pertandingan dan juga event-event kita ikutin, saat ini ada tim senior Indonesia sedang juga siap-siap berlaga di Dubai, di Uni Emirat Arab gitu. Dan ini bagian dari mereka sudah terlatih kemarin. Sehingga Anda bayangkan beda kalau mereka berangkat ke Dubai sebelumnya tidak ada pertandingan pramusim Piala Menpora kemarin. Itu aura itu tidak diperoleh, dan sekarang sudah mulai diperoleh. Oke. Berbicara soal semacam aura, kalau anak sekarang tuh bilangnya vibe begitu ya. Udah lama nggak ngerasain vibe pertandingan. Kalau Anda sendiri melihat nih Pak Gatot kemarin dari Piala Menpora, kira-kira emang kita sudah siap bertanding saat ini, terutama kita akan menjelang Piala Dunia kan untuk U23 kalau saya tidak salah, Pak Gatot. Iya. Ya, lanjut Mbak. Iya, bagaimana menurut Anda? Apakah memang kita sudah siap saat ini kalau Anda melihat dari Piala Menpora kemarin? Ya, alhamdulillah berdasarkan evaluasi kami kan setelah usainya Piala Menpora kan Pak Menteri mengadakan rapat lengkap bersama Ketum PSSI, kemudian ada Direktur Liga Indonesia baru, dan bahkan juga pihak kepolisian juga diundang. Waktu itu terima kasih atas kehadiran Bapak Asisten Operasi Kapolri, Pak Asop, itu melakukan evaluasi. Kenapa kok polisi langsung diundang? Karena ini ujung-ujungnya juga ada kaitannya dengan masalah kepatuhan mereka pada protokol kesehatan. Nah, kembali kepada evaluasi tadi, kalau dari sisi kualitas memang belum bagus ya Mbak ya. Karena tadi saya katakan hampir 1 tahun lebih mereka nggak bermain. Ada yang bermain misalnya di Tarkam, ada di pertandingan persahabatan tertentu, tapi kan beda dengan suasana kompetisi. Itu dari aspek kualitas masih belum sesuai harapan. Kemudian yang kedua dari aspek kepatuhan mereka pada protokol kesehatan, itu mereka bagus. Artinya sebelumnya sudah di swab, kemudian seluruh perangkat pertandingan, bahkan saya pun nonton pun harus di swab.
nggak peduli itu. Kemudian bahkan Pak Menteri juga, Bapak Kapolri juga pernah nonton, itu juga harus di-swab. Kemudian terasa sekali bahwa itu beda dengan pertandingan normal. Yang paling unik adalah pada saat saya mau masuk ke Stadion Maguwoharjo waktu itu, saya bingung, ini bener nggak nih pertandingan atau nggak terasa. Di luar itu nggak tahu kalau di dalam ada pertandingan gitu. Yang membedakan hanya sorotan lampu stadion itu terang benderang, kelihatan dari luar. Tapi suasana hiruk pikuk penonton itu nggak terasa. Masuk itu baru terasa. Nah, di dalamnya ada something yang berbeda lagi. Biasanya yang teriak itu supporter kan, Mbak. Ini enggak. Yang teriak itu komunikasi antar penonton. Jadi mereka mau ngomong apa, mau ngumpat apa, itu kedengaran di telinga kita keras banget gitu. Nah, ya tapi nggak ada pilihan lain, sekarang sudah terbiasa semuanya. Oke, bukan hanya pemain yang harus beradaptasi di masa pandemi ini, tapi juga supporter, penonton juga harus ikut mendukung dan beradaptasi. Pak Gatot, kita masih akan lanjutkan usai jeda dialog kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Sesmenpora Pak Gatot. Pak Gatot, apakah Anda optimis begitu kan, karena bukan hanya pemain yang harus beradaptasi tapi juga penonton harus beradaptasi begitu untuk bisa tertib nih menyambut pertandingan-pertandingan yang akan datang? Ya, kami cukup optimis ya, karena alhamdulillah berdasarkan pengalaman pramusim Piala Menpora kemarin itu yang sempat kami khawatirkan bahwa penonton itu akan mungkin ya di stadion sih enggak ya, mungkin akan bergerombol di pinggir-pinggir di luar stadion atau kemudian mau nobar itu mereka akan lakukan, tapi ternyata enggak. Karena mereka tahu kalau sampai itu kepergok atau kemudian ditindak oleh pihak polisi, itu akan berakibat pada mungkin dibubarkannya turnamen ataupun nanti kompetisi itu sendiri. Jadi mereka sadar bahwa kepatuhan penonton itu sangat berpengaruh kepada sukses tidaknya rangkaian dari pertandingan. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Karena kami selalu mengatakan jangan ya coba-coba nobar. Atau kalau enggak, ya sering kan Mbak di kita sekarang saking senengnya kebanggaan atau klub kebanggaannya menang, kemudian selfie bareng-bareng pakai HP, kemudian di-upload di media sosial. Nah, itu akan menjadi viral dan ujung-ujungnya itu dari pihak kepolisian untuk kemudian melakukan teguran atau peringatan tertulis kepada PSSI. Dan itu yang kami khawatirkan itu alhamdulillah tidak terjadi kemarin. Nah, harapan, nanti skalanya lebih gede Mbak. Kalau kemarin kan ya hanya di 4 kota ya, kemudian mengerucut di Jogja, kemudian di Solo. Kalau nanti kan seluruh Jawa ini penuh nanti pertandingan, dan itu mungkin monitoringnya dari pihak kepolisian dan Satgas lebih ketat sekali. Nah, dalam konteks ini tetap kami menekankan kepada pihak PSSI agar betul-betul patuh. Karena kalau enggak, karena kemarin saya mendampingi Pak Menteri pada saat pertemuan dengan Pak Kapolri, ini Pak Menteri ini pasang badan betul. Pasang badan dan memperjuangkan effortnya luar biasa, dan dengan harapan ya PSSI pun juga patuh. Kalau enggak mungkin Pak Menteri akan susah berrepot-repot untuk memperjuangkan agar izin itu keluar. Oke, nah ini kan kampanye dilakukan. Selain daripada kampanye, kalau misalnya melanggar peraturan akan ada sanksi nih. Ini sebenarnya kampanye yang paling efektif itu apa sih Pak Gatot untuk bisa mengimbau para supporter supaya tetap aman gitu pertandingan? Jadi saya masih ingat deh, itu tanggal 18 Februari. Sebelum izin dikeluarkan itu Pak Menteri mengadakan pertemuan secara virtual. Yang dihadiri oleh pakai Zoom, yang dihadiri oleh para bos-bosnya atau ownernya dari klub dan juga para bos-bosnya supporter. Dan mereka diminta kesanggupannya jangan sampai melakukan misalnya kayak memaksa masuk stadion atau memaksa bergerombol di luar stadion atau kemudian nobar dan sebagainya. Nah, ini terus ditekankan. Kita kan yang namanya edukasi kepada publik itu kan nggak sekali dua kali terus lakukan. Kemudian yang kedua, sekarang kan banyak media sosial. Di PSSI itu ada yang namanya Direktorat Pembinaan Supporter. Itu terus melakukan kampanye melalui media sosial. Dan yang ketiga, lagi-lagi kami selalu pendekatan kepada para pimpinan kelompok supporter. Tolong ditekankan sekali lagi. Mungkin bisa saja mereka berdalih, oh itu di luar kontrol kami Pak dan sebagainya. Tapi tetap itu ditekankan. Dan alhamdulillah itu sukses. Gitu. Karena kami selalu mengambil dalih, tuh di negara tetangga saja bisa, atau di Eropa bisa. Mosok sih kita pengen
pengen nonton bola sementara kita sendiri nggak tertib, itu selalu kami ada agak sedikit ancaman kami sampaikan pada mereka. Gitu. Mau nonton bola, yuk tertib. Kalau enggak, ya udah, jangan berharap nonton bola. Nah sekarang harapan publik sudah terpenuhi, apa kurang lagi. Tapi kalau mereka bandel ya jangan kaget kalau Pak Polisi kemudian mencabut izinnya. Dan yang paling penting, nah ini Mbak, di turnamen ini, di kompetisi ini dan juga sama waktu turnamen tempo hari, itu ada surat pernyataan dari Ketum PSSI di atas meterai yang menunjukkan bahwa seandainya terjadi pelanggaran, itu mereka bersedia menerima konsekuensi diberhentikan oleh pihak kepolisian. Karena kita nggak mau kan gara-gara bola nanti dituding menjadi klaster baru. Sementara kekhawatiran kita, high alert kita, kewaspadaan kita terhadap pandemi COVID ini harus masih tetap tinggi. Gitu. Oke, artinya yang surat perjanjian PSSI itu memang sudah disetujui oleh semua tim yang ada di Indonesia dan akan bertanding nanti, Pak Gatot? Sudah disetujui, dan itu konsekuensi hukumnya berat gitu. Jadi kan itulah sebabnya wajar kalau PSSI juga menekan ke bawah, sebenarnya bukan menekan ya, mengingatkan ke bawah itu kepada PT Liga Indonesia Baru dan kepada klub-klub, tolong ya jangan main-main. Karena main-main resikonya adalah ini sudah tanda tangan kontrak di atas meterai oleh Ketum PSSI sendiri. Dan itu sebagai persyaratan. Jadi ceritanya gini Mbak, pada saat misalnya kemarin, minggu yang lalu, hari Senin itu rapat, Pak Menpora mimpin rapat, dihadiri Asop Kapolri, kemudian dihadiri oleh deputinya waktu itu masih Pak Doni Monardo ya, Satgasnya, ada deputinya yang hadir, kemudian pas rapat. Nah, selang sehari setelah itu, Pak Menteri mengirimkan surat pada Bapak Kapolri. Surat intinya memberikan rekomendasi tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dan juga dilampiri dengan surat pernyataan dari Ketua Umum PSSI. Kami waktu itu Senin malam sempat komunikasi dengan Pak Ketum, mohon segera disiapkan Pak, ini rekomendasi sudah siap. Udah, mereka cepat sekali, bergeraknya cepat PSSI, karena mungkin pengalaman dulu dengan pramusim, bergerak cepat, ibaratnya bahasanya nggak perlu kami ajarin lagi, mereka udah tahu, kemudian sudah pakai meterai, dan waktu itu tinggal menunggu hari saja untuk menunggu izin dari Kapolri. Kan kita tahu setelah itu kemudian Bapak Kapolri sibuk dengan kunjungan ke Papua dan baru diterbitkan atau baru diberikan kepada Pak Menpora kemarin sore. Jadi ceritanya seperti itu runtutnya, karena Pak Menteri pun juga tidak mau mengirimkan rekomendasi kepada Kapolri kalau belum ada surat pernyataannya. Oke, karena kan masalah-masalah sebelumnya itu kan cukup klasik ya Pak Gatot gitu, masalah komunikasi antara PSSI dan klub-klub yang ada begitu. Jadi memang kita harus memastikan kali ini agar si surat izin ini kan tidak sia-sia, karena memang ini harapan semua pihak termasuk juga masyarakat agar pertandingan bisa dimulai kembali gitu ya Pak Gatot. Ya, betul. Dan itulah sebabnya kemarin pada hari Sabtu tanggal 29 Mei kan ada Kongres PSSI ya. Kongres, Pak Menteri hadir juga membuka acara dan beliau tekankan sekali lagi, di situ hadir para bos-bos, para owner klub itu hadir, juga ditekankan lagi tentang kepatuhan, tentang surat pernyataan, dan juga apresiasi dari Pak Menteri kepada para pemilik klub. Mereka sudah tertib kemarin, tapi juga harus dipertahankan, dan juga jangan sampai ada insiden kayak tempo hari di Jakarta dan di Bandung. Yang namanya kalah menang itu wajar, tapi juga jangan berlebihan lah. Nanti kalau enggak tempo hari, kami ditegur sempat karena kejadian yang ada di Bundaran HI, mereka pada nyemplung, sampai ada seorang pejabat tinggi mengatakan, Pak Gatot itu kok nanti jadi kayak Gangga versi Jakarta gitu. Kami sempat khawatir, dan alhamdulillah itu akhirnya bisa teratasi. Jangan sampai ada kerusuhan, diharapkan semua supporter tertib, dan tentunya kita harapkan pertandingan bisa berjalan lancar untuk Liga 1 dan Liga 2 nanti. Pak Gatot, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Mbak Yulita.